Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengingatkan dan mengajak untuk senantiasa kita memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salam dan juga salawat tetap kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Bulughul Maram, dan kita masih membaca di dalam Kitabul At'imah, bab yang menjelaskan seputar masalah makanan. Ya. Di dalam Islam ada salah satu jenis makanan yang dihalalkan, yaitu makanan yang dihasilkan dari berburu. Jadi pembahasan kita sekarang adalah menjelaskan masalah berburu. Bagaimana hukum berburu? Bagaimana ketentuan-ketentuan syariat agar hasil buruan itu menjadi halal. Ya. Di dalam bahasa Arab, penulis kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau membuat bab Sayd wad Dabaih, yaitu bab tentang masalah sayd, yaitu perburuan dan penyembelihan. Ya, kita akan membahas dulu adalah yang pertama tentang berburu. Apa itu berburu? Secara bahasa kata para ulama, sayd itu adalah masdar, ya, dari kata sada yasidu saydan, yaitu berburu. Sedangkan dalam istilah syar'i, berburu adalah iktinasu hayawanin halal mutawahish tab'an ghairu mamlukin wala maqdurin alaih. Berburu adalah yaitu berburu hewan yang halal, perhatikan, hewan yang halal, mutawahish yang dia memiliki sifat apa? Liar, buas gitu ya, tabiatnya liar. Ghairu mamluk, hewan itu tidak dimiliki oleh seseorang. Perhatikan, berarti kalau ada kambing tetangga lepas, lari ke sawah, boleh kita buru? Nggak boleh. Itu milik orang, cuman lepas. Itu perhatikan ya. Iya. Wala makdur alaih, dan tidak memungkinkan untuk apa? Untuk ditangkap. Nah, gitu. Itu ketentuan berburu yang syar'i.
Kemudian Bapak sekalian bahwa berburu di dalam Islam itu diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berburu adalah firman Allah terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Allah berfirman, wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian telah selesai melakukan ihram baik haji ataupun umrah, maka kata Allah, silahkan kalian berburu. Perhatikan, Allah mengatakan silahkan kalian berburu. Ya, jadi hukum asal berburu itu adalah boleh. Adapun hadis Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Ali bin Hatim, Rasul pernah bersabda, idza arsalta kalbakal muallam wa dzakartal ismallah alaihi fakul, kata Rasul, jika engkau melepaskan anjing yang sudah dididik, sudah diajari. Ini syaratnya nanti dijelaskan bahwa kalau kita berburu menggunakan anjing harus apa? Anjing hasil didikan, Pak, bukan anjing liar. Ya. Tapi apa? Rasul mengatakan jika engkau melepaskan anjing ya yang engkau telah didik dan engkau menyebutkan nama Allah, maka apa? Silahkan makan hasil buruannya. Silahkan makan hasil buruannya. Ini ya. Nah, Bapak sekalian bahwa diperbolehkannya berburu kapan itu? Jika memang seseorang dia memerlukan, perlu untuk lauk atau mungkin perlu untuk dijual, itu boleh. Berarti kalau misalkan hanya sekedar main-main, ya, sekedar main-main, maka penulis kitab mengatakan fawa makruh, maka itu dibenci, dimakruhkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu melarang menjadikan hewan sebagai apa? Untuk apa? Sasaran tembak. Ya, maka apa? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan apa? Rasul melarang seorang yang dia menjadikan apa tadi? Hewan sebagai sasaran tembak. Jadi dulu di zaman para sahabat pernah Bapak sekalian dikisahkan di dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi suatu ketika Abdullah ibnu Umar, beliau melewati sekelompok orang. Mereka lagi latihan manah, Pak. Ibnu Umar melewati sekelompok orang lagi latihan manah. Dan yang menjadi sasaran panah adalah seekor ayam. Gitu, Pak. Jadi ayam ditaruh di situ, mungkin di atas pohon atau mana, dipanah dari bawah. Maka begitu mereka tahu Abdullah ibnu Umar lewat, mereka tiba-tiba berpencar, takut. Maka ibnu Umar mengatakan, man fa'ala hada, siapa yang berbuat seperti ini? Ya, maka semua diam. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hada. Sesungguhnya Rasulullah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Apa tadi? Menjadikan hewan hidup untuk apa? Latihan sasaran tembak. Kalau memang mau latihan nembak, manah boleh, tapi apa? Pakai apa? Mungkin ayam mainan gitu ya, atau mungkin pakai sepon dan sebagainya lah. Tapi apa? Jangan menggunakan hewan yang hidup lagi. Ya, selain itu menyiksa, ya menyiksa. Yang kedua mati. Andikan mati, apa kemudian halal dengan dipanah? Tidak halal. Nah ini Bapak sekalian. Ini ya, ini apa namanya? Tentang syariat diperbolehkannya berburu. Apa diantaranya? Manusia dia memerlukan untuk berburu, baik untuk dimakan, ya, atau mungkin untuk dijual gitu. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak diperbolehkan. Nah, apakah Ustadz ada waktu-waktu tertentu yang seorang tidak boleh berburu? Ada. Satu ya, orang ketika dalam keadaan muhrim,
alias ihram, tidak boleh berburu. Ya, jadi dilarang seorang yang sedang ihram dia berburu sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ya. Yang kedua, berburu di tanah haram. Di Mekah atau di Madinah, nggak boleh berburu walaupun misalkan di situ ada apa? Ada hewan liar. Tidak boleh. Karena hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul pernah bersabda di hari Fatu Mekah. Beliau mengatakan, "Inna hadzal balada harramallahu yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya negeri Mekah ini adalah Allah haramkan menjadi negeri haram di hari yang Allah ciptakan langit dan bumi. Fala yu'ladu syauquhu wala yunaffiru saydahu, kata Rasul, maka jangan kalian tebang apa? Ilalang-ilalangnya. Pohon yang berduri jangan kalian tebang. Dan jangan kalian usir binatang-binatang buruannya. Coba ngusir saja tidak boleh. Makanya kita lihat ya, kalau di Mekah itu, Masya Allah, burung ribuan itu, nggak ada yang berani apa nembak. Kalau di Jawa, setiap hari itu masuk apa? Lamongan. Burung darah goreng, burung darah bakar itu mahal 20.000 satu itu. Di sana nggak ada yang melakukan. Kenapa? Itu diharamkan di tanah haram. Untuk apa? Berburu. Coba, ini ngusir saja tidak boleh. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, coba, ngusir saja tidak boleh, apalagi nembak, ya, apalagi dijala gitu ya, nggak ada itu. Masang jaring, nggak boleh itu. Perhatikan, ngusir saja tidak boleh. Masyaallah, itu kalau apa? Di tanah haram tidak boleh berburu. Tapi selain tanah haram, Indonesia boleh berburu. Indonesia bukan tanah suci ya. Awas, hati-hati ini. Indonesia bukan tanah suci, Pak. Allah menentukan tanah suci cuma berapa? Mekah, Madinah, itu tanah suci ya. Iya. Kemudian Bapak sekalian, ini. Kemudian yang berikutnya tentang syarat-syarat dibolehkannya untuk berburu, yang nanti hasilnya adalah halal. Ya, syarat ini ada yang berkaitan dengan siapa yang berburu dan alat yang dipakai untuk berburu. Kalau tadi kita lengkapi, yang pertama adalah apa? Hewan yang diburu. Syaratnya apa? Hewan itu hewan yang halal untuk dikonsumsi. Berarti kalau misalkan berburu apa? Berburu babi. Bagaimana? Apa hasilnya halal? Kan berburu. Tidak bisa, Pak. Berburu macan. Macan boleh dimakan atau tidak? Sudah berlalu. Haram. Termasuk binatang buas yang punya taring. Untuk mangsa musuh tidak boleh. Berburu burung hantu boleh? Tidak boleh. Berburu kodok boleh tidak? Nggak boleh itu. Nah, berburu semut, berburu semut gitu ya, nggak boleh itu. Syarat yang pertama apa? Hewan yang diburu adalah hewan yang halal dikonsumsi. Yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, siapa yang berburu? Nah, untuk yang berburu, syarat yang pertama adalah seseorang yang dia halal sesembelihannya. Perhatikan, karena hakikat berburu itu adalah cara lain atau pengganti dari nyembelih. Ini mau menyembelih cuman nggak memungkinkan. Kenapa? Lawang anu kelinci liar, ini cicing ini marmut tak sembelih, ya kabur. Kita dapat apa misalkan di hutan, ayam hutan atau kambing hutan, sini bek tak sembelih, ya kabur. Nah, karena dia tidak mau disembelih dan tidak bisa disembelih, diburu. Nah gitu, Pak. Nah, maka syarat yang pertama, orang yang berburu, syaratnya apa? Dia adalah orang yang halal untuk menyembelih, karena ini gantinya. Apa itu atau siapa syarat orang yang halal sembelihannya? Satu, dia seorang muslim atau ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi Nasrani. Gitu ya. Makanya kalau hasil buruannya ahlul kitab halal. Tapi nanti ketentuan yang lain harus baca bismillah. Mungkin enggak, Pak? Ada orang Nasrani buru bismillah. Enggak ada. Andaikan mereka ngucapin bismillah halal, Pak. Tapi kan enggak mungkin ya. Ya enggak mungkin ada orang sini pakai salib bismillah. Gitu enggak ada.
Gitu. Dia seorang muslim ahlul kitab akilan, dan dia adalah orang yang berakal. Orang berakal. Berarti kalau orang gila nggak sah. Kenapa? Orang gila, orang tidak berakal, mereka tidak ada maksud. Padahal apa? Syarat berburu harus niat, memaksudkan. Bahkan nanti kalau kita ngelapaskan tembakan misalkan, itu tembak satu dor, ya ternyata kenanya apa? Kenanya ini burung ditembak, ternyata melenceng ke sini. Kenanya apa? Kenanya kelinci misalkan. Halal apa tidak, Pak? Kita niatnya nembak burung, kok yang kena kelinci di sana. Kenapa? Saking nggak pernah nembaknya, kaget kena kelinci di sana, Pak. Sah apa tidak? Tidak sah itu. Kenapa? Dia maksudkan yang itu, bukan yang ini. Nah, kalau orang tidak berakal gitu, nggak punya maksud di dalam pekerjaan. Nah, itu ya. Jadi syarat yang pertama adalah apa? Dia seorang muslim atau ahlul kitab yang berakal. Nah, itu kalau hewan yang yang diburu adalah hewan yang harus disembelih. Sekarang bagaimana kalau hewan yang diburu adalah hewan yang tidak perlu disembelih? Seperti berburu ikan, berburu belalangan gitu ya. Ikan itu walaupun sudah mati halal. Karena hewan yang tidak wajib untuk disembelih, halal. Maka kalau buruan seperti ikan dan semacamnya itu tidak disyaratkan siapa yang berburu. Jadi kalau misalkan kita beli ikan, kemudian yang nelayannya adalah seorang musyrik, halal atau tidak? Halal. Karena ikan itu dari awalnya memang tidak disyaratkan untuk disembelih. Itu syarat yang pertama. Siapa yang berburu? Kemudian yang kedua, yang ketiga, alat yang dipakai untuk berburu. Maka para ulama menyebutkan alat yang dipakai berburu ada dua. Yang pertama adalah alat yang bisa melukai hewan buruan, seperti pisau, panah, tumbak. Ya, syaratnya apa? Bisa melukai dan bisa apa? Mengucurkan darah. Maka Rasul pernah bersabda tentang syarat ini, syarat alatnya harus memang tajam, pisau dan sebagainya. Rasul mengatakan dalam hadis, ya, ma anharadam wa dzakara rasmallahi alaihi fakuluh, kata Rasul. Sesuatu yang bisa mengalirkan darah. Perhatikan, satu, alatnya mengalirkan darah, dan engkau menyebutkan nama Allah ketika melepaskan alat tersebut, fakuluh, silahkan kalian makan hasil buruannya. Ini perhatikan, silahkan kalian makan hasil buruannya. Apa pertama syaratnya? Adalah menggunakan alat yang bisa mengalirkan darah. Berarti harus tajam. Dan kedua, menyebut nama Allah. Kan gitu. Kemudian hadis berikutnya bagaimana kalau misalkan ternyata apa? Pas kita ngelempar misalkan kelinci pakai tumbak. Tumbaknya nggak terlalu besar ya. Ini bukan mata tombaknya yang mengenai, tapi apa? Ujung tombak yang tumpul. Ini tombak kayak gini misalkan ya. Ini tajamnya di sini, mata tombaknya. Nggak biasa. Bismillah, ternyata melencong, gitu. Kemudian yang terbang tumpulnya, kena kepalanya mati. Sah apa tidak? Tidak sah, tidak halal. Rasul mengatakan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, ma khuziqa fakul wa ma qutila bi irdihi fala ta'kul. Hewan yang dipanah, yaitu kena tajamnya, silahkan kalian makan. Dan hewan yang terbunuh karena dengan kayu beratnya itu, gagangnya, maka jangan kalian makan. Kenapa? Kalau kena yang tumpul, dia itu matinya gagal otak, tidak terlukai. Perhatikan ya. Nah, sekarang pertanyaan, Ustadz, boleh enggak kita berburu pakai pelintang? Tahu pelintang? Ketapel, pakai batu. Sekarang saya tanya, batu melukai apa tidak? Tidak mengalirkan darah, Pak. Ya kan? Maka tidak boleh berburu pakai apa tadi? Pakai ketapel, batu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berburu pakai timah, senjata? Senjata ya. Nah, kalau senjata kata para ulama itu jauh lebih melukai daripada panah. Apalagi timah yang tajam itu, Pak. Bles. Ngucur darahnya, itu boleh, Pak. Kalau pakai timah boleh. Walaupun timahnya kalau yang ongkel kan agak tumpul ya, tapi itu
kencang sekali. Itu bisa apa? Bisa nembus si badan hewan tadi dan melukai, mengucurkan darah. Itu boleh. Yang nggak boleh ketapel, tepuk gitu. Itu kalau kita ngetapel apa namanya bajing malah ini, gitu. Kita melintang bajing, apa bajing tupai gitu ya. Kena perutnya, malah dia ngeleweki. Itu dia pergi gitu. Nggak mati itu. Ya, lah itu tidak boleh. Nah, ini alatnya Bapak sekalian. Harus apa? Harus tajam yang bisa mengeluarkan darah. Ini alat yang pertama. Alat yang kedua, berburu itu boleh menggunakan apa? Hewan. Yaitu hewan yang apa? Memiliki buas atau bisa menggunakan burung. Seperti apa hewan buas itu? Seperti anjing. Ya. Kemudian macan. Boleh berburu pakai macan? Boleh. Andai kan kita punya macan dari kecil kita pelihara, nak kamu nanti besar tak latih ya, gitu. Boleh. Singa, serigala misalkan, itu boleh kita berburu dengan mereka. Ustadz boleh nggak berburu pakai kelinci? Buru apa? Buru macan. Ya kelinci dimakan macan. Kebalik ya. Jadi berburu itu dengan binatang yang buas. Karena fungsi tadi apa? Untuk menerkam mangsa, kok malah kelinci. Ya nggak bisa, kelinci dimakan guguk nanti. Nah, atau menggunakan apa? Burung-burungan seperti burung elang, raja wali, ya mungkin burung hantu gitu ya. Tapi apa? Itu dididik. Nah, perhatikan. Adapun yang melatar belakangi bolehnya menggunakan hewan buruan, anjing, ya dan semacamnya, berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat ke-4. Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang sesuatu yang dihalalkan untuk mereka. Allah mengatakan, kul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah yang dihalalkan atas kalian adalah segala yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tukallimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum. Allah mengatakan selain yang baik, yang halal itu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahun, yaitu hewan-hewan berupa anjing yang telah kalian didik, yang telah kalian ajari cara berburu. Ini Pak, Masya Allah. Perhatikan ya, jadi halal. Kata para ulama Bapak sekalian, perhatikan di sini. Kata Ibnu Qayyim, di dalam masalah ini, yaitu anjing yang dididik itu hasil buruannya menjadi halal. Tapi kalau anjing yang tidak dididik, hasil buruannya tidak halal. Apa faedahnya kata para ulama? Ini menunjukkan bahwa ilmu dimanapun berada menjadi mulia. Coba anjing saja yang dididik itu akan apa? Halal hasil buruannya. Tapi kalau tidak dididik tidak halal hasil buruannya. Coba. Ya, ilmu kalau di anjing saja menjadi mulia anjing itu. Nah gitu. Apalagi kalau ada pada diri seorang. Tentunya jauh lebih mulia. Kita kembali. Jadi Allah mengatakan yang dihalalkan untuk kalian yaitu apa? Anjing yang kalian didik. Kemudian apa? Bisa untuk berburu. Fakulu, Allah mengatakan silahkan kalian makan dari apa yang anjing itu tangkap untuk kalian. Ini perhatikan. Maka syarat hewan yang dipakai untuk berburu apa tadi? Hewan yang telah dididik. Nah, Ustaz, apa syarat atau ketentuan hewan itu sudah dikatakan terdidik? Maka para ulama menyebutkan syarat yang pertama bahwa si hewan itu seperti anjing misalkan atau misalkan elang, begitu dilepas maka hewan itu sesuai dengan tujuan si yang berburu tadi. Misalkan di sini ya, di sini ada kelinci-kelinci, di sini ada apa? Rusa. Ya, kemudian si yang punya anjing bilang bismillah, ayo kejar rusa itu, terus ke sana. Itu ada kelinci nggak dihiraukan, kenapa? Disuruh bosnya dia ngejar rusa, gitu. Tapi kalau tidak dididik,
Disuruh ngejar rusa, malah ngejar orang lagi mancing misalkan itu. Orang lagi mancing kejar-kejar. Suruh ngejar kelinci di sana, ada orang mancing dikejar-kejar, kecemplung ke kolam misalkan itu. Nah, berarti ini anjing tidak terdidik, Pak. Atau pendidikannya belum pinter dia gitu, belum lulus S1 itu, gitu ya. Gak boleh berburu, satu syaratnya. Dia gitu, Pak. Kalau dituju kemana, dia nurut. Nah, yang pertama. Yang kedua, hewan dikatakan dia sudah terdidik ketika disuruh pergi, lari, berhenti. Gitu, Pak ya. Ya mungkin ya orang udah ngerti ya. Terus, gitu ya. Lari dia. Stop, berhenti gitu, ngelatihnya gitu. Terus berhenti, lari, berhenti gitu ya. Gitu. Buka, tutup gitu. Kalau dia bisa seperti itu. Tapi kata para ulama bahwa syarat ini berlaku hanya pada anjing. Mohon maaf. Karena apa? Di dalam singa macan tidak berlaku. Karena macan lebih buas. Berhenti ya malah nyerodok sekalian. Gitu ya. Tapi kalau anjing bisa di situ. Nah ini. Itu ya. Ini syarat yang kedua, ketentuan yang kedua, hewan itu dikatakan sudah terdidik. Syarat yang ketiga, ketika hewan buruan tersebut, alat berburu tersebut menangkap mangsa, hewan itu tidak memakan hasil buruan. Tidak memakan hasil buruan. Kalau memakan hasil buruan, berarti dia memang nyari untuk dirinya. Jadi kalau betul-betul hewan itu hewan sudah terdidik, begitu dia mungkin nyakar mangsanya atau gigit mangsanya, itu gak dimakan, langsung dibawa ke bosnya tadi. Ini bos, hasil sudah kudapat gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata bismillah itu ada kelinci gitu ya, begitu datang tinggal ekornya, mana badannya? Saya makan, kata anjingnya. Berarti anjing itu tidak terdidik itu. Perhatikan ya. Jadi utuh itu, Pak. Utuh jadinya, mungkin mati sudah matilah. Tapi masih utuh dibawa kepada orang yang berburu. Dipahami ya? Nah ini ada berapa? 3 ketentuan bahwa hewan yang untuk berburu adalah dia sudah terlatih. Kemudian di antara syarat berikutnya agar hewan hasil berburu kita itu halal, yaitu ketika kita melepaskan baik tembakan, panah atau hewan tadi dengan apa? Dengan menyebutkan bismillah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat keempat. Allah mengatakan fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurusmallahi alaihi. Silahkan kalian makan hasil buruan mimma amsakna alaikum yang dia tangkap untuk kalian. Wadhkurusmallah alaihi, dan sebutkan nama Allah ketika melepaskan hewan tadi. Jadi kalau misalkan ternyata hasil buruannya sudah mati, itu halal. Syaratnya apa tadi? Hewan yang kita miliki itu terlatih, dan yang kedua pas melepaskan kita mengucapkan bismillah. Dan Rasul juga mengatakan idza arsalta kalbaka fadhkurismallah alaihi wa in ramaita sahmaka fadhkurismallah alaihi, kata Rasul. Jika engkau melepaskan anjing buruanmu, maka sebutkan nama Allah. Jadi pas kita lihat buruan di sana, anjing kita pegang, bismillah, lepas. Dan jika engkau melepaskan tembakan, panah, maka kata Rasul, maka sebutkan nama Allah. Ini. Ya, sekarang pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau misalkan begitu kita nembak atau manah, kemudian hewan buruannya misalkan burung ya, jatuh di tempat jauh. Jatuh. Apa kemudian? Tapi masih hidup. Apa yang kita lakukan? Kalau kita mau mengkonsumsi, wajib untuk disembelih. Ya. Kalau kita mau makan wajib disembelih. Misalkan baru kena sayapnya di sini, dia nggak bisa apa-apa. Kita tangkap. Kalau mau dimakan wajib disembelih. Ya, gitu ya. Berarti kalau misalkan masih hidup, langsung taruh di karung, blek, sampai rumah mati. Boleh dimakan? Tidak boleh. Kenapa? Matinya hewan itu bukan tembakan kita, tapi kenapa? Tadi masuk ke karung, gitu ya. Berarti matinya bukan karena disembelih, bukan karena ditembak. Nah, gitu ya. Nah, ini.
Ini Masya Allah, Bapak sekalian, gambaran singkat sebelum kita masuk hadis-hadis yang menjelaskan tentang seputar masalah berburu. Kita akan baca. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Beliau mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, beliau pernah mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ittakhadha kalban illa kalba masyiatin aw saydin aw zar'in untuk min ajrihi kulla yaumin qiratun muttafaqun alaih." Barang siapa yang dia memelihara anjing kecuali anjing untuk masyiyah itu menjaga tanaman, ya, aw saydin atau anjing yang dipakai untuk berburu, auzar'in ya, atau untuk masyiyah tadi maaf untuk menjaga peternakan, kalau zar'in untuk menjaga perkebunan, kecuali itu ya, barang siapa memelihara anjing kecuali untuk menjaga peternakan atau berburu atau untuk zar'in yaitu untuk menjaga perkebunan, maka apa? Untuk min ajrihi kulla yaumin qirat, maka akan berkurang pahala pemiliknya itu setiap harinya 1 qirat. Berapa 1 qirat? Rasul ditanya, berapa qirat ya Rasul? Seperti 1 gunung. Ini tentang apa? Bagi orang yang dia memelihara anjing bukan untuk 3 tujuan. Apa yang pertama? Menjaga peternakan. 2, untuk berburu. 3, untuk menjaga perkebunan. Selain 3 tugas ini, Ustaz, bagaimana kalau misalkan untuk pelacak? Nah itu diperlukan ya, itu nggak ada masalah, itu kan diperlukan untuk keamanan, diperlukan itu ada masalah di situ. Nah, tetapi yang menjadi masalah kalau anjing itu hanya dijadikan sekedar hobi. Anjing bagus, kulitnya bulunya bagus, taruh di rumah. Si pemilik anjing setiap hari, apa kata Rasul, akan berkurang pahalanya 1 qirat. Berapa 1 qirat? Seperti gunung. Hadis ini sahih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Selain itu, apabila di dalam rumah ada anjing, apa kata Rasul? Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar bernyawa. Hati-hati Pak. Jadi ini memang anjing itu bukan identik dengan orang Islam, tidak. Ya, identiknya seorang Muslim tidak ada anjing. Kecuali tadi anjing untuk apa tadi? Berburu, untuk menjaga peternakan atau menjaga perkebunan, itu baru boleh. Itu ya. Ini penulis kitab sebelum menjelaskan tentang berburu, beliau jelaskan dulu tentang apa memelihara anjing. Kemudian penulis kitab mengatakan, wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala. Dan dari Adi bin Hatim beliau mengatakan, qala li Rasulullah, Rasul pernah bersabda, idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah alaihi. Jika engkau berburu dan engkau melepaskan anjingmu, maka apa? Sebutkan nama Allah, bismillah. Fa in amsaka alaika fa atraqtahu hayyan fadbahu. Kata Rasul, jika hewan tersebut, anjing tersebut kemudian apa? Kemudian menangkap buruan dan engkau masih mendapati hewan buruan masih hidup, maka sembelihlah. Sembelih. Wa in adraktahu qad qutil wa lam yuqal minhu fakuluh. Dan apabila engkau mendapati hewan buruan tadi sudah mati, ya, tetapi apa? Tidak dimakan oleh anjing tadi, jadi utuh sudah, cuman luka karena gigitan. Kemudian apa? Dibawa ke yang berburu, apa kata Rasul? Silahkan kalian makan. Gitu ya. Nah, kemudian wa in wajadta ma'akal bika kalban ghairahu wa qad qutil fala ta'kul. Jika engkau mendapati, jadi misalkan berburu kelinci atau 1 rusa itu ya. Begitu sudah didapati apa ternyata? Di situ anjingnya bukan hanya 2, padahal tadi kita melepaskan 2 misalkan. Ternyata di situ ada 3 anjing. Kita tadi bawa anjing berapa? 2. Ternyata begitu kita dapati apa di situ?
rusanya sudah mati, ternyata ada 4 anjing. Ya, apa kata Rasul? Fala ta'kul, jangan makan hewan buruan. Kenapa? Fa innaka la tadri ayyahuma qatalahu. Karena kamu tidak tahu anjing yang mana dari 4 ini yang telah membunuh rusa tadi. Paham ya? Di situ. Karena pada situ ada 2 kemungkinan sebab kematian. Kalau yang membunuh adalah kedua anjing kita halal, tetapi kalau yang membunuh ternyata 2 anjing yang bukan milik kita, yang itu anjing liar, berarti apa? Tidak halal. Masya Allah. Ini ya. Kemudian Rasul mengatakan, wa in ramaita sahmaka falqurismallahi ta'ala. Jika engkau melepaskan panahmu, tembakanmu, maka sebutlah nama Allah. Fa in ghaba anka yauman, jika ternyata begitu ditembak baca bismillah, hewannya hilang. Ya. Sampai berapa? Sampai seharian enggak ketemu. Falam yajid fihi illa athara sahmi, kemudian kamu tidak begitu ketemu, oh ternyata itu anak panah saya yang nempel di tubuh binatang itu. Kan mungkin ada tandanya ya, mungkin tandanya merah putih. Nah, gitu kan? Di tanda merah putih di situ. Oh, berarti ini punya saya ini. Apa kata Rasul? Itu seharian loh. Jadi misalkan tadi sore manah nembak, besok pagi baru ketemu. Apa kata Rasul? Fakul in syi'ta, silahkan kamu makan jika engkau pingin. Kalau mau dimakan silahkan. Wa in wajadtahu ghariqan fil ma' fala ta'kul. Tapi kalau kamu mendapati hewan buruanmu itu tenggelam di air, ada danau di situ, ternyata apa? Hewan buruan kita sudah mati di situ. Apa kata Rasul? Fala ta'kul, jangan kamu makan hewan itu. Kenapa? Karena itu kita tidak tahu apakah matinya karena panahan kita, tembakan kita, atau matinya karena tenggelam. Di situ ada 2 sebab kematian. Maka tidak boleh untuk kita makan. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Masya Allah. Ini gambaran singkat teman-teman sekalian. Dan insya Allah untuk pertemuan akan datang kita akan menyelesaikan hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini. Sebelum saya tutup, barangkali ada disampaikan atau ditanyakan seputar masalah berburu. Insya Allah ya, ini kadang-kadang kita ragu, boleh nggak berburu ya? Saya berapa kali nih, iya orang dulu hobinya berburu. Begitu dia tahu-tahu agama, kok takut nggak boleh. Begitu ngaji, dijelaskan masalah berburu, semangat lagi dia akhirnya Akhirnya dia berburu kembali. Nggak apa-apa itu, refreshing ya. Coba orang duduk tiap hari di kantor, pening. Begitu berburu lihat bajing satu, gitu, langsung fresh kembali. Wallah alam bisawab. Maka masih ada waktu 3 menit ke depan. Ya, jadi masya Allah teman-teman sekalian, hadis yang kita baca ini banyak sekali faedah. Ya, banyak sekali faedah seputar masalah berburu. Kemudian hadis berikutnya yaitu tentang seorang yang berburu, kemudian yang mengenai hewan buruan itu bukan bagian tajamnya, tapi tumpulnya. Seperti kita ada kelinci, kita tombak kecil gitu ya. Ternyata tadi ini tajamnya di depan, malah melengos. Yang kena duluan yang tumpul, kena kepalanya, mati. Maka Rasul mengatakan, Adi bin Hatim mengatakan, sa'altu Rasulullah an saydil mi'rad. Ya Rasul, tentang hukum orang yang berburu pakai benda tumpul tadi. Rasul mengatakan, idza asabta bihaddihi fakul, jika kamu berburu dan yang mengenai hewan buruannya adalah yang tajam, silahkan kalian makan. Wa idza asabta bi arlihi fakutil fa innahu wafidun fala ta'kul. Rawahul Bukhari. Namun apabila hewan buruannya ini terkena oleh tumpulnya ini, kemudian mati, maka itu termasuk binatang yang Allah mengatakan maukut, yaitu binatang karena terkena benturan benda keras. Fala ta'kul, maka jangan kalian makan hewan buruan tadi. Gitu ya. Iya. Termasuk misalkan kita berburu burung puyuh. Nggak punya senjata, pakai pancul. Kita pancul, jelek, kena badannya, ya belesek kemana ke tanah Boleh nggak kita makan Itu matinya ya bisa bukan kena cangkul kita Itu contoh Jadi kalau kita berburu, lihat buruannya, lawang burung tadi
burung puyuh itu masih remaja, mukulnya pakai cangkul. Malah beles ke tanah gini, matinya malah penyok gitu. Halal. Makanya kalau mau buru puyuh pakai tembakan gitu ya, dor gitu. Jangan pakai cangkul. Nah, itu bisa-bisa matinya bukan karena tajamnya cangkul, tapi apa? Beratnya cangkul. Ya bisa-bisa apa namanya? Penyok semua kepalanya, badan-badannya. Ini Bapak sekalian, Masya Allah ya, subhanallah. Bagaimana Islam ya mengajarkan kepada kita sampai perkara masalah apa? Masalah perburuan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.